Tibo kawannya dari Moropane Solo. Wah, tangan uang kak. Dewa cotok runciang dia picak. Dah. Lensa keyaman. Lah dulu antara sorinya, lebih sorak-soraknya. Indah bisik dia. Udah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini sudah diajarkan oleh guru kepada saya tahun 1958. Sayalah di zaman itu umur 6 tahun. Itu sebagai anak-anak yang pertama sekali di Kecamatan Baso, di masjid, di musala diadakan didikan subuh DDS. Sayalah yang pertama menjadi murid DDS itu. Sampai sekarang doa itu tidak lupa. Alhamdulillah. Apa bunyi doa itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dimatikannya. Jadi di sini istilah lalok jojago itu mati lalok. Karena kaum muslimin itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Saya dibangunkan pagi, ditidurkan malam, itu sudah 72 tahun sampai kini. Ujung dari doa ini yang akan sangat kita cermati. Wa ilaihin nusyur. Dan nanti semuanya kita akan kembali kepada Allah yang disebut meninggal sebenarnya dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini walaupun harta kita banyak tertinggal. Jadi sabalun wa ilaihi nusyur, kalau ada nama membawa galang ameh kini umur lah 60 amasuk anze ke ketidiang. Sebab kalau matinya tinggal. Tapi kalau dia gian untuk saji, dia kekal sama dengan kita. Ya kan? Itu sebenarnya mengkonyotannya dek sinur tadi le membawa pitih je. Jadi bara pitih nan dibawa termasuk galang tinggalan di itu adalah kan? Wa ilaihin nusyur itu ibu-ibu dan bapak-bapak tidak akan pernah lagi ke dunia ini walaupun aset kita banyak. Ya kan? Dan andaikan kita kembali, orang itu tidak mau menerima. Ambo ibu ambo lampai tahun meninggal, nyo takdirkan di Allah. Pulang nyo hari raya haji ko. Ikan tu iduangnya bersumbe jo kape. Kemudian kain kapannya lah lulu, dah, lagi sehat sudah aja. Dia mau kira menerima. Tidak. Itu akan terjadi kepada kita masing-masing wa ilaihin. Jadi bersyukur jua pagi ko lai diduian di Allah balik, kita mulai dengan kegiatan ibadah. Jadi jamaah Masjid Hidayah sangat ramai, tapi kalau dimasukkan ke Masjid Jihad hilang satu. Hilang. Karena Masjid Jihad gadang. Kita baca ayat lah untuk kaji wa. Surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat
wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi ayat tadi babantu syair, Pak. Tapi dia bukan syair. Sekarang kenapa Allah menurunkan ayat Quran berbentuk syair itu banyak di periode Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka ayat yang turun di Mekah itu disebut surat Makiyah. Jadi orang Arab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pertama dia hebat bersair. Tiuk batandiang ndak ada nang kalah. Yang kedua hebat ilmu bela diri gulat. Itu Khalifah Umar bin Khattab tu dulu kan nyo mantan preman. Mana rencak mantan ustad yo mantan preman. Ya kan? Ya kan? Nah, jadinya mantan preman tuh. Ndak orang taat saja ketek tu. Itu tingginya 2 meter 10 cm. Kalau naiknya ke teh kudo Arab tu, ndaknya masuk kakinya ke sarang palano di bawah tu, itu kakinya talepai juga sampai ke tuminya di pasir. Nah, jadi kalau kudo tu berjalan, kakinya tetap di bawah, itu ada jajak kakinya tu memanjang. Di Umar bin Khattab tu gadang badago. Ndak pernah kalah bergulat. Sampai ke Romawinya batandiang tu manang tarui. Setelah masuk Islam, ndak tubuhnya nang kuat lah imannya. Kalau Umar bin Khattab tu masuk di simpang lampu pengatur lalu lintas tu, ya kan? Kemudian iblis datang dari Sikoa. Atau maindah iblis mah. Nyatanya ada kawan nyoba maindang, ndak lantai dengan dem batamu Umar tu. Nak tertantang mentaginya diten. Acu itu iblis kau Umar bin Khattab takui. Kalau Umar nang kini nyu iriang sesiam malam ni iblis kau. Itulah Umar bin Khattab, tinggi dalam imannya. Jadi iblis takui bersobok je nya. Kaum muslimin, maka diturunkan oleh Allah ayat berbentuk syair. Jadi orang Arab nan hebat bersair tu di mana de Muhammad syair nan sarancak tu. Allah sepakainya. Bahang kau sarancak tu na syair. Kenapa mereka tahu? Karena mereka orang Arab. Al-Quran itu bahasa sudah tu mau pakai lo nyo. Lah selama ko kita hidup bersair, dimanapun kita bertanding kita menang. Yang syair itu kadang-kadang bacaannya melukiskan cinta. Kemudian melukiskan kesedihan. Sampai kini kan itu. Dah ngalah dia bu lagu-lagu Minang kok. Ndak ada lagu dan putih bercinta saja. Dia kan menyasar saya. Syair begitu juga di Arab itu. Ala laita syababa ya'udu yauman. Oi mudo datanglah segak sari ba'aj. Orang Arab tu lah sekaya emo kuah. Oh mudo datang lagak sari ba'aj. Lebih bisa datang? Nah, jadi syair itu banyak berbentuk-bentuk kesedihan, percintaan. Tapi yang dibaca Nabi, kaum muslimin, tidak begitu. Contohnya Allah menceritakan hari kiamat dalam satu ayat. Itu karancak bunyi ayat tu. Tapi artinya takui awak. Iza sama'um fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tahu ibu artinya? Apabila langit telah runtuh dan apabila bintang-bintang telah berjatuhan dan apabila seluruh air laut sudah menimbun daratan. Iya kan? Itu artinya. Jadi kiamat itu sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Bintang tu matahari bu. Dek tingginya kete. Tandonya matahari. Bintang berkelap-kelip tu.
Bulan bercahaya juga tapi tidak berkelip. Karena cahayanya dari pantulan matahari. Kalau bintang itu sama je matahari itu, api, sumber api. Tapi bamang kualui dek ting ada bintang itu 1 kali triliun besarnya dari matahari yang kita lihat yang dekat ini. Itu hari kiamat jatuh sadonya. Nyempok guguk melintang. Jadi ibu-ibu bapak jangan mendoa umur panjangnya leh. Kok mati hari kiamat, kok mati kapi. Sebab nak minta umur panjang tu siik saja iblis. Saya akan keluar dari surga ini Allah. Karena saya sudah puas di dalam selama 6.000 tahun. Saya bersedia keluar. Cuma siik permintaan nambo ya Allah. Izinkan ambo mengadu anak Adam serupa ambo mengadu ayahnya dulu. Maka barilah ambo umur panjang sampai hari kiamat. Nabi Adam boleh di iblis. Apalagi Adam Smith. Nabi Adam boleh. Ya kan? Namun ketika beliau minta ampun, yang disalahkan dirinya, bukan iblis. Di mana Ustaz tahu? Bacalah doanya minta ampun. Yang menyesatkannya setan. Fa'azallahu syaitan. Tapi ketika dia minta ampun, tidak ada dia singgung syaitan itu, tapi dirinya. Ikon yang ditiru oleh dewa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Laya doanya menyalahan setan. Saya dianiaya oleh setan ya Allah. Tidak. Dia sudah sadar bahwa setan diagih di Allah izin dikeluarkan SK dipanjangan umurnya untuk menggaduh manusia. Jadi nan salah manusia. Setan kok tak bisa kita tuntut dia kira nanti dah bu. Ada kan tukang membisi entenya bang kau muang. Ada tak ada mengerjakan itu dah. Lihat do terangnya ada Pak setan ditangkap KPK korupsi. Ada Pak. Dan korupsi itu manusia. Manusia digadu setan. Tak ada Pak. Ya kan? Jadi syaitan, iblis berlepas diri nanti. Ya kan? Abang mangko anggoda mau kecewa supaya nak bersama-sama di neraka. Ambo ndak rela seorang saya dalam neraka doh. Tunggu ambo goda kalian. Ambo dak ada mengerjakan itu doh. Kalian nak mengerjakan ambo tukang suruh asanya. Jadi dia berlepas diri. Yang kita harus waspadai, syaitan iblis itu umurnya dipanjangkan sehat. Tanyalah ke Masaki Ibnu Sina, kau apa bisi? Saya ke perawat tu, ada ndak iblis dirawat juga? Ya. Nah ada yang dirawat tu manusia saja. Jadi dia sehat semenjak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Jadi karena sehatnya, tubuhnya itu ndak ada perubahan. Andaikan dia bertubuh seperti kita, ndak ada. Tetap muda, kuat, bersama. Amangko berhati-hatilah kita dengan iblis dan syaitan. Dia dapat izin dari Allah mengganggu kita. Salah satu program terunggul dari iblis dan setan itu mengganggu manusia. Tidak menagahan awak salat subuh ke masjid dah Pak. Yang pagi salat subuh ke masjid lah di rumah salah. Itu program utamanya dah. Ngapa? Supaya suami istri cerai. Coba ibu ikuti kini keadaan di dunia ko. Banyak orang rumah tangga ko baca cerai, pisah. Mereka malah pergi nikah itu sambil umrah. Umrah sinan nikah. Tapi tiba di tanah air cerai. Nyobai bapantun tiba tanah air. Apa pantunnya? Putih badan tiang tali rabab, putih disembah langan baju. Usah dicari pangkajo sabab. Lahabi huntuang carai dah. Carai dah ulu.
Ya kan? Ado nam padusi alun sampai dahnya lai, ala nikah lo lihat. Atung ko hari galodo je pak. Tak banyak orang tak tahu aturan agama kali. Nah, jadi perempuan itu kalau pisah dengan suami nunggu sampai bulan 10 hari. Bab itu kutikonya kawacaka kepisah tu nyo sempat bergaul. Pergaulan suami istri. Akhirnya tinggal bibit ko di dalam. Kan kejadian anaknya tu. Anyo laki lo. Ya kan anak kecil lakinya ko anaknya padahal anak suami na lama. Kalau ditunggu sampai bulan 10 hari itulah jaleh padusi yo ke mengandung yo ndak. Nanyo jago kehormatan padusi di Allah. Ya kan? Ku ndak jangan cara-carai. Kalau carai tunggu sampai bulan lu. Baru laki beli. Mau sampai tahun nak mau ganti dah ndak lu padusi mana. Ya kan? Ni bapak-bapak. Ha. Ini para jemaah. Ini. Jadi kini banyak di pengadilan agama orang baca rai. Ambo pernah diundang mengaji ke pengadilan agama kau pak. 8 balai pasang kacarai ke Cik Hakim tu, Cik Ketua Pengadilan tu. Ya kan? Itu sebabnya kaum muslimin nampadusi pegawai negeri ASN lakinya swasta. Jadi nyo anggap remeh saya. Yang lakinya juang dan bisa mencari duit. Ya kan? Inilah perempuan yang tidak akan pernah mencium bau surga. Jalai kemasuk. Karena alasannya material. Alasannya finansial. Alasannya arato piti fulus. Itu program iblis yang pertama. Ya kan? Makanya orang yang akan mendapat keampunan dan upah yang besar di ujung ayat surat Al-Ahzab ayat 35 tadi, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, adalah orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat. Orang nampak tuah ke Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat tu, inyo tahan tempa. Kalau dapat awak pegawai negeri padusi kau, tu suami awak swasta. Sebenarnya beruntung awak tu. Kalau pegawai tu pai keduanya kan tu bagi. Iya kan? Ambo anak ambo na nomor 5 pak. Berhenti saja. Padahal dosen bahasa Inggris S2. Iya kan? Karena di kajian ndak lo boleh. Orang kalau kayu ayahnya, anaknya kan jadi rajo. Kalau kayu anaknya, ayahnya jinduknya jadi pembantu mengasuh anak. Iya apa enggak? Nah, ini kejadian yang banyak terjadi. Coba bayangan kalian na mudo-mudo jangan disuruh aja orang gaik mengasuh anak. Liter enggak tu? Awak dulu lah payahnya mengasuh, anak awak disuruh lo nya mengasuh. Iya kan? Pabilo nyo kesanang kepai ibadat ke musaji aman lah. Disuruh mengasuh. Jadi diambillah oleh anak saya itu, berhenti dia jadi dosen suaminya saya. Ya kan? Ayo dosen anaknya saya di rumah. Karena dia bau muslimin lai berpendidikan. Itu alun sekolah anaknya lah pandai membaca, lah pandai bahasa Inggris. Sekolah lah TK baru. KTK baru. Nah, itu kelebihannya. Bisa mendidik anak fokus. Ya kan? Kalau anak awak tahu juga agama, jadi anak saleh, indaknya nyo dokter Andes, indaknya nyo insinyur, indaknya nyo SA, tapi itu aset terbesar bagi orang tua kalau anaknya saleh dan salehah. Ya apa enggak? Sebab Allah hendak kemananyo dalam kubur jo malaikat nyuruh di Allah tu. Man titeluka, ndak kado ditanya. Iya kan? Dan ditanya 3 saja kan? Man rabbuka, man nabiyuka, man.
Malah orang nampak liang dakik jawab, Pak. Ndak nyo tanyo dia malaikat. Ndak nyo tanyo mana? Man bini tuka aja. Lihat nyo tanyo itu. Indah. Ya kan? Nah, kalau dapat kita anak saleh, Bapak Ibu, ambo namanya sekolah, ambo dulu ke pesantren sudah SD saya. Ayah ambo join dua, ambo sebagai orang tani itu beliau lah berhasil. Sebab tani itu tanah orang pulau dan diolah. Jadi tidak boleh awak dapat hasilnya. Maka orang tua ambo tu saya tahu ambo hidupnya sama je bulu kaki panjang tak mau singkit tak mau. Kok dibawa selimut lalu selimutnya kain sarung. Dia lo katih kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbuka, di kaki rangi memantak, di kepala kepindian merengkak. Tak bisa maunju tapi mengantu. Karena kain sarungnya menjadi lebih-lebih kok di panjang kok lalu dingin. Jadi program iblis yang pertama itu bagaimana orang berumah tangga supaya pisah. Bukan menagahan awak salat. Ya kan? Nyo timbulkan cekcok, nyo timbulkan ketidaksabaran, nyo timbulkan emosi. Sehingga suami istri itu tidak adonan mengalah. Kalau sama kareh keduanya, itu yo pisah. Kalau yo lagi pisah aman-aman saja enggak, Pak. Bu. Oh, Bu. Boleh enggak Buya bertanya, Cik? Ibu lagi tahu buruang puyuh. Lagi. Gadang badannya atau ketek? 3 jarinya atau empat? Tiga jari puyuhnya. Itu mangkonya ndak berani membuat sarang di batang kayu. Kalau ke batang kayu mencakam tu ampe jari. Anu jarinya 3, atau ke dalam samak senyum buat sarang. Sekarang kenapa anak puyuh tu badannya kete, ikunya singkit, jarinya 3? Karenanya ndak dapat kasih sayang de induknya. Yang bermasalah induk puyuh ndak pak puyuh dah. Nah. Ba induk puyuh kau Pak Ustaz. Nya taluannya ganji tu Pak. Kau ndak ciek 3, ndak 3, 5, ndak 5, 7. Kalau sudahnya bataluannya pai salah tu. Ndak ada melapor ke suami. Suami kalau itu sedete pematang hari paujan. Kamalah bini dan tadi. Hari paujan talu ke diaraminya ndak ada. Akaranonyo raso bertanggung jawab karena talu ko adalah kerjasama mereka berdua mengkodo. Abi alambo semaram ya Allah. Agi sembo tenaga ya Allah. Ambo bisa aja mencari makanan dan bisa maram. Kalau tidak tu busuk talu ko. Sambil maram tu nyo cubo jo membo bini nyo kok lai ke pulang. Cuituna setia nyo puyuh jantan ko bini Pak. Yo setia ke bininya. Katanya sambil maram. Kalau taranga puyuh bunyi made itu tu puyuh jantan. Jangan digaduh-gaduh. Ya kan? Lama nateh talu ko bini ndak je pulang. Lah pandai lah anak ko tagak. Bertanya, "Pa, iya nak, awak cari burung lain ada mama apa? Awak mama awak apa? Itulah nak, amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubur ke maka apa cari nak. Sabar selayo nak, apa akan lain." Nak ibu-ibu mendengar ratok pak puyuh tu. Tu mangko parangai ibu jangan serupa puyuh. Jangan serupa bini puyuh. Ada kawan bertanya, Buya Ristawardi, iyo, kama induk puyuh tu mencari laki lo je lain. Yo samparono katanya.
Ya kan? Lado laki, nyo laki. Laba talu lo jo laki baru tu ko nyo tabang lah mah. Sabi itu taruh puyuh tu. Jadi pak kalau ada menyiang-nyiang parak ya. Apa bersiang-siang ladang Basuh dapat puyuh betino tu dah habis je. Tak usah dikasih tandanya puyuh betino tu bunyinya tak sama puyuh hentan tadi. Bunyi situ saja. Cer. Kalau puyuh jantan, oh. Jadi ibu-ibu jangan ditiru induk puyuh. Anak membisian jadi serupa itu contohnya itu program pertama. Kalau banyak dia berhasil itu para jemaah sangat senang hatinya nan banamo ifrit raja iblis. Senang hati. Kamu berhasil. Jadi bisa pembantu karyawan-karyawannya itu menjadi karyawan teladan nih. Bisa menghancurkan rumah tangga orang muslim. Jadi itu programnya. Nah lain-lain itu yang kedua itu. Maka berhati-hatilah. Begitu je pak. Iya kan? Nah, apa-apa aku ada lah nama peramai berumah tangga. Ada. Itulah yang disebut pak ayam. Sepengetahuan ibu jawab pak, ayam jantan ko gagah atau ndak gagah? Gagah. Di masa ayam jantan dia biriang, dia taduang, dia kinantan, petang di rembatan, di padang luar namanya, ambo foto di laman musala ayam jantan tu. Lalamu ambo ndak mencari ayam kinantan ko putih sih bulunya sadonya. Putih ayam jantan. Itu kalau kita perhatikan Pak, di rusuk sebelah kaikunya, kau akan ada rambai namanya. Nah, tu panjang, subur tu bakile. Begitu juga ikunya tu. Di Solo buat tu di Pak Bupati Pak Gamawan dulu, ayam kukuk belengge ada patuangnya. Ya kan? Di mana kelebihan ayam jantan kau, di samping gagah model itu, ranggahnya jelek. Ranggahnya merah tinggi itu. Patuknya atau paruhnya tu, ya kan, tinggi nan dia teh dari nan di bawah. Tu mudahnya menyapi jaguang. Tapi jaguang tu hanya sapi tu. Hanya imbang kaya betino nan kana hatinya. Kuak. Nya jatuh nyambian jaguang. Ya kan? Aku kuaknya belengge. Ada jantan. Jambarannya kuku. Tadi yang mau dengar, mau tersintak setengah tiga lo kuku. Iya kan? Kenapa ayam bisa bangun subuh? Karenanya sudah isa lalu nak do bedamino serupa apa-apa. Aku baru minum sampai jam 1 malam. Atau kalau subuh. Jadi ayam jantan ko jasonya kawak cik tu sini. Aduh. Nyo bangunan awak untuk salat tahajud. Anak lain tak ada elok perangai itu. Kalau nyumpan nyo jaguang ayam tino tadi, ayam batino ko dek nyo gagah, yo terpesonanya. Langsung nyo kambang lo sayoknya kak. Ay ndak melapor ke Pak Kuah do, langsung saya bergaul. Atau dia cok bergaul tu betul ikan. Lai sayang laki tadi kawak, lai melaki maram. Ibu ko capek na menjawab. Lai tapi melaki maram. Kalau lah maram ayam batino tu, atau lakinya ndak pulang lagi. Biar ayam di Bukit Tinggi, biar ayam di Kampung Ambo di Baso, biar di Padang Panjang sama seperangainya. Iya kan? Jangan lebalanjo nang kanyo lagi nyo caliek sendak. Kenapa? Ayam batino kalau sudah mulai mengeram, itu bulunya rontok.
badannya kurus, dia tidak seksi lagi. Dan baunnya bertukar, nyoruang ilo de ambong. Nggak ketujuh dia nyentang. Tapi dia tabah. 20 butir telurnya dierami dengan tabah. Ku indak kembari na musibah dia. Si tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjung. Ine tertumbuk kuku tangga cincin sudah jarilah kuno. Disangko suami kesetia kironya awak nyotinggan. Pinyo sabar saya. Nyo balik-balik taluan. Ayam maram tu kalau turunnya, kang buang aja gadangnya, gadang. Karena nyo tahan. Bangko nyo tahan buang aja gadang tu, kalau nyo turun tiuk sawanta, ndak menateh taluan. Dinginnya. Nah, jadi ayam sudah menateh talua tu ndak tangguang kuruihnya tu. Kuruih. Tapi nyo tetap mengais. Sebab itulah syarat dalam hidup. Kalau awak amuh mengakeh, pasti mencotok. Orang ku kan ingin banyak nak mencotok. Saya mengakeh nak muh. Tirulah ayam. Bang kau dapat nyo mencotok, dek. Dek mengakeh. Ini. Kau mengakeh enggak ah? Ingin mencotok, mah bisa. Sadang ayam secu itu. Iya kan? Alaman teh talu kok. Lapan delo anak kau bajalan semua ngakeh yo induknya. Tu tanyonya le. Ma. Nyo lain ndak menangis supaya nak puyuh tadi. Ma. Papa mana ma? Ya sabar ya nak, nanti ketemu papa juga. Ada tamu dah kek simpang auto NPM tu. Lakinya kok pagi-pagi subuh kok. Dah. Dah lama nah udah nak pulang. Anak-anak udah ganteng-ganteng serupa udah. Ambo nak pendandam dah dalam Islam kan tak boleh mendandam-dandam. Pulang lah yoda ke bukit semua mendaki awak kalurah semua menurun. Tasia semua anguih melalah semua patah menyuruh semua bungkut. Semua kita kakek anak berdua yoda. Leh mau ayam nyentan ko? Nyoba les saja pantun rabat posisi. Katanya janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udahlah babi ni ciek lagi. Yo kurang aja pak. Ada enggak laki-laki yang meniru itu? Itulah apa ayam gilo babi ni saya. Atau mangko ayam jantan ko setiap hari kari rayo nyo dah biasa jadi orang. Ayam jantan yang kampung. Lah. Ikulah akibat kita tidak harmonis berumah tangga. Itu program iblis. Yang utama, program unggulan. Nah, atau yang ketiga, jangan ditiru serupa itik. Itik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kedua-duanya berperangai. Itik jantan, itik betina. Dima tahu Ustaz, ambo disuruh adik biaya dulu, gua balo itik ke masuk ketek. Jadi itik nambo gua balo itu, dua balai kue. Ya kan? Ambo tanya ke biaya. Ado nan jantan gua biaya. Ado, bara, cik. Jadi tiap kau banyak bini. Cie nan jantan sebalai bini. Kalau dicali tiap jantan kau pak, bajalan sama ayak-ayak. Suaranya ndak kareh. Iya kan? Ndak percaya waknya kau bini banyak. Iya. Kalau ya pak mendengar bunyi tiap jantan. Iya kan? Nggak itu tu bunyi aja. Api bini soalnya tagih. Kan? Kalau itu tino tu ibuh kandang nanya. Kuak. Lebih-lebih sedang talu. Labat talu bini nyo ko kasabalehnya. Lah sudahnya tanya. Dia lah sudah talu. Lah bang. Berat talu Salapan. Awak berat. Awak soalnya bang. Maram lah kalian lah.
supaya talua ko jadi jadi anak. Rupo bini tiak ko kasadonyo kasawalenyo pahlawan ke laki. Sapa dia tu ikut dia majan talua. Adenyo ang suruh maram. Wang lah maram lah. Talua ko keluarkan dek perangai ang aja. Cuy itu sekeceknya ke lakinya. Ya kan? Lai terima tiak jantan? Indak. Tapi kalau nyotiru Pak Puyuh aman. Pak Puyuh kan nyo aram saya talua tinggal deh. Itu jantan ko nak mau. Tapi lainnya cari juga kapia kanan salah. Aduh. Nyos turui induk ayam. Tolong arami talua dan aja. Induk ayam kokok waralo dapet fee ko lah. Batarimo lo marami talui tiak kau. Lain menate 21 hari. Indak talui tiak tabak. Sabulan mangko menate. Lah keluar anak ko dari talua lamo induk ayam ko tamanuang. Ya kan? Tibo kawannya dari Moropane Solo. Wah, tamanuang kak. Dewa cotok runciang dia picak. Orang Moropane kan itu irama ngecek. Dicoba maja anak ko mangakeh lemonyo. Hendak lah tipih kuku dek mangakeh lah baputa sebalik pematang anak baranang masuk. Ikolah nasib ayam baranak ketiga-tiganya rugi pak. Di mana tak ruginya? Setelah lagai. Ayam tadi tu maro 40 anaknya. Nyonan maram ni mah. Kira anak ko ndak anak awak. Nani tiap ba dek ndak dipaliaro talu ko ndak diarami. Anak ko lah gadang tu ndak tahu nyo jawab dah. Ndak ada di bawah ketiak awak. Anam badan tambah gaye jo tambah lamah jo. Iya kan? Itulah rasionya mangko itiak ko digulai jauh orang. Ndak ada nang memeliharonya lah gaye. Hanya dabi orangnya gulai hijau tu. Kalau apa ingin digulai hijau anak, atirulah perengeti. Atiru perengeti. Di mana Ustaz Calik cerita tu? Di flora dan fauna. Ada di TVRI dulu tu. Kan kamera orang nama ambil tu kamera rancak. Jadi sedetail-detailnya bisa dilihat kehidupan binatang. Bah binatang itu. Dan setiap rumah tangga binatang tu ada balam. Balam tu kebetulan ibu-ibu taluannya dua. Bukannya KB. Ya kan ditakdirkan oleh Allah taluannya dua. Anak balam rancak tak? Rancak pak, bulu kuduknya rintik. Kukunya, paruhnya sama jorek sirih merah. Tak pakai lipstick tu. Orisinil. Ya kan? Bunyinya bagayo. Tabangnya melantiang kata itu. Sudah melantiang tu malayo. Gagah balam tu ketika tabang. Abang kau sampai situ, nyo suami istri setia. Balam batino lah maram dah. Iya kan? Anyo ni ndek lakinya. Serupa orang salat berdua berjamaah. Iya kan? Anyo enggok di belakang. Bamang ko nyo nian bininya maram. Beko 10 harinya tubuhnya lah gerah dah. Ingin mengirai bulu, ingin minum air, ingin maisi parui dan ingin buang air. Adik lakinya di belakang, le perlunya mau WA. Endaknya berbisiak saja. Dah. Dan saya keyaman. Apailah yang Arab ni talu ke dia nyantan lah. Nombor tino ko pailu, makan mengirai bulu, mandi. Ya kan? Ko nyenggok lo siko.
Inyo lenggok di belakang. 10 hari lo suaminya kok maram. Lah dulu nantara sore nyo, lepas sorak-soraknya. Indah bisa dia. Udah terjadi. Hanya ngerti lo. Iya kan? Sehari lo bininya mengeram. Talu mana? Nanti. Abang ganti-gantinya maja makan. Langsung nyo magih makan jo padi. Jo nang kare-kare. Ndak nyo cari balat tuang. Iya kan? Balat tuang. Baganti-ganti nyo magih makan. Bikola tumbuh sayoknya baganti-ganti nyo magah. Lah itu kecil nak malam. Lah panjang nyo sayoknya nyo mulai maja tabang. Atu mangku anak balam tu gagah-gagah. Induknya jopaknya sayo sakato. Baanyo si muncak mati terambau. Tu nyo pakai pepetah Minang tu di balam. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang butuh awo butuh tabiang. Kalau tidak taban keduanya. Ya kan? Nah, kalau awo tu tumbuh subur di tabiang, bisa tak karakok memanjik kata? Bisa? Bisa nyolili buluh tu. Kalau karakok lah melili buluh jadiannya lah. Jadi sirih. Kalau karakok lah jadi sirih, baalai diambil orang lain. Untuk untuk pai meminang. Jadi kalau awo jo tabiang sayo sakato dipanjek dek karakok ko bisa nak keturunan. Berguna. Ya kan? Bergunanya. Orang Minang jo mengecek. Guno coba dak diladangkan kaganti beladang lado. Gunonyo anak digadangkan ke pembimbing awak kok tuh. Tapi kalau kita pacah taruh berumah tangga, ya kan? Mungkin anak membimbing awak. Nyo ndak ada dapat kasih sayang awak, tu ndak ada rasa tertariknya ke awak. Ya kan? Suami kami pembangi, Ustaz, nyo hari saya kami. Lai takana Buya Dus Kiman Saat. Lai. Nah, cuma beliau ndak sempat masuk YouTube, tapi kasetnya banyak. Ada 3 kaji beliau rumah tangga kon nambo simak. Kalau laki pemberang jangan dilawan. Dia pacaru ini apa kau je. Ajan di apa ang lo kayaknya je. Apa acaranya? Apa kau? Apa lah mati dah. Jangan udah sabut. Berdoso. Nah, itu jawabnya. Amak kau, amak pergi beralik baru dah. Kok adobe ko pasan udah awak sampean setelah dia pulang. Ya kan? Pandi kau. Ya udah leser jana ambo kala PSD nyo aja lambo. Itu jawabnya. Ya kan? Gilo kau. Yo malang nak udah dapat bini gilo tu ah. Atau kaji Buya Dus Kiman Saat. Ya kan? Jadi ibu-ibu harus sabar kalau suami pembe. Pak itu pula kalau istri pai emosi pak jangan dilawan. Ambo bapak-bapak lupa menelepon ibu ketika itu lupa menelepon awak pergi ngaji jauh. Dah, udah tu laki den dah. Lah tiba udah den cameh kok kecelakaan udah nak do menelepon je. Kalau dijawab je dah tu langsung tangannya kare tu. Nyo dindin pungguang tu di lekang. Amuan ni yang tu. Nak mau lawan, nyo sadai mau. Baiklah lah dingin kepalanya sore mungkin. Nyo bawa minyak KPU tu. Dah, buka baju dah. Ya kan? Atau nyuruh iri, maafan saya dan ya dah. Langsung saya ni kau dah cakap. Amba tak ada lah teruk. Langsung saya mau pagui lah. Ya kan? Sampai anak 5. Ini bapak ini. Kalau pemberang lawak tu tak jadi anak 5 dah. Ya kan? Sampai kini baru untung bawa anak 5 tu. Dan di Jakarta tu nyo menggalih ke Kilimo tu nyo. Tapi rirayo nyo kirim yang bawa baju koko. Ya. Ko baju tu ayah. Ambo jujuang baju tu bu. Kenapa anak bisa begitu? Ya kan? Karena dia
kita pelihara berdua suami istri. Ya kan? Ambo pasti yakin inyo mendoanin duanya dalam hati. Ya kan? Nah, ini. Jadi untuk kelangsungan kita beramal saleh, rajinlah meramaikan masjid. Kedua, aset terbesar dalam hidup kita, anak yang saleh dan salehah, maka peliharalah rumah tangga, jangan retak, apalagi pisah dan cerai. Itu ibu-ibu muda ya, mudah-mudahan selalu bahagia dengan suami. Bapak-bapak muda bahagia dengan istri. Kalau kita tiuk sebentar ini, Pak, tu cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Ndak cie yo orang pelabuhan tu nan ketahu jawab do karena pindah panjang tu. Ya kan? Maka tirulah Nabi sakali saya ini nyo empek satu anak. Aduh terangan Nabi Adam ini cek lain. Aduh Pak orang nak nyo pawini tu ndak do. Orang nan sesudah itu anaknya sadonya itu tidak bisa dinikahi. Latarang mana hari lah 6:30 lewat. Kalau ada nan salah bu, anak ambo sampean tadi ya Pak, ambo mohon maaf ke jemaah ya. Terima kasih banyak jemaah sekeliling kau walaupun tak jemaah Musaji Hidayah, tapi mungkin dia ada nampak baliho Ustaz viral. Ya kan? Ustaz kondang itu orang, Ustaz viral datang ke Musaji Hidayah. Ambo doa masuk surga lah sadonya. Samuan jo ambo ya Allah, jan jamaah masuk surga, Ustaz masuk neraka. Ya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi ya Allah, berilah jamaah yang datang subuh ini pahala sebanyak langkah kakinya ya Allah. Walaupun jamaah yang datang tu mendengar kaji sambil lalu ya Allah. Lagi aja nyopalo banyak-banyak. Dah ada lalu dah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.